Kita sejenak mampir di Museum Bala Lompoa. Ini Museum Bala Lompoa. Oh iya, boleh. Ibu kota wali kota. Ya, wali kota. Mau foto baju orang? Oh boleh. Bang. Oh iya. Tapi lihat dulu di atas. Tapi kapan di dulu? Mau foto dulu bang. Tapi dulu. Ini bang. Jelaskan dulu benda-benda apa yang ada di Ya. Di sini istana Bala Lompoa dulu sebagai pusat pemerintahan di zaman kerajaan. Setelah masuk beralih ke zaman pemerintahan, dijadikan sebagai museum. Jadi di sini tempat pembesaran benda-benda kerajaan Goa ditempatkan di sini semua. Ada Semua raja-raja ya. iya semua sampai raja yang ke-32 itu yang ini raja terakhir Bu, yang juga sebagai bupati yang pertama. Raja Goa yang ke-36 Yang terakhir. yang terakhir ya yang Tapi tetap melestarikan. ini saya yang kurator museum yang pengabdi sejarah detail silsilah dan ini riwayatnya semua mau persiapan sholat Jumat. Rencananya kan kita dibilang setengah 5 ya ke sini. Langsung diajak ke sini tadi. Iya. Ke sini lah Bu. Menikah dengan Karangbajo. Tumanurung itu perempuan. Jadi istilahnya Tumanurung itu kayak seolah-olah tiba-tiba hadir, datang muncul. Kayak Sawiri Gading. Iya, dari muncul jangan tiba-tiba. Iya, dia harus datang dari Kayangan gitu Bu, dulu. Kayak kami juga. Iya. Ratu pertama kerajaan Buton. Iya. Kan kota Bobo itu kan ex ibu kota Kesultanan Buton. Buton. Jadi raja pertama itu perempuan. Mungkin untuk Iya. karisma mungkin. Nah, malah kita juga seperti itu Bu, sampai dengan turun temurun, sampai dengan terakhir itu yang Andi Ijo, Karang Lalolang, Sultan Muhammad Abdul ini. Kebetulan ini juga budayawan. Kalau saya Sekalian. tahu-tahu sedikit budayanya, otomatis harus paham. Iya. Ini dibangun tahun berapa? oh, itu yang saya tidak hafal bangunannya tahun berapa. Yang jelas di masa pemerintahan Sama dengan kita. Tumanurunga itu turun dari langit. Iya, Ya, turun dari kita kan langit. kakak itu muncul dari bambu. Iya. Turun dari kayangan. Betul. Kayangan. Kalau Andi Bumi Ijo kan Soekarno kan betul. Iya, cocok. Kalau itu Andi Ijo yang terakhir. Apakah di sini ada acara-acara sakral yang Ada Bu. Jadi yang menjadi agenda dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Jadi kalau setelah sholat Idul Adha, pemerintah bersama kerabat kerajaan melaksanakan ini asli tapi ada di belakang yang asli ini yang barang-barang ini bisa difoto juga di belakang. Oh, gimana kita harus Dulu tuh pembatin ada sampai 8 tahun. baru besar-besar dia punya matanya kecil. Kalau orang tua dulu berlebihan. Saya nggak tahu apa itu ya. Aja berliannya yang memang udah juga iya. Tapi yang besar itu besar memang bentuknya ada pink, hijau. Wih cantiknya. Terus sekarang ini aslinya. Iya kan. Aslinya di sebelah.
cantik sekali aslinya ini. Wih, mungkin 68 gram. Rai Agus Mulyani. Saat ini rombongan juga menyempatkan diri untuk ke Balalompoa. Ini saya harus pakai dulu ini. Gini tuh pakaiannya tuh. Ya, jadi museum yang menyimpan juga barang-barang peninggalan kerajaan pada saat itu. Di sini ada keramik, ada persenjataan, ada juga mahkota. Jadi saat ini kita berada di tempat mahkota yang disebut Salokoa ya. Ini nih. Jadi ada replikanya di sini. Ini mahkota replika, mahkota asli. Ya, ini sudah replika karena yang asli sudah mungkin ditempatkan di tempat khusus. Ya. Jadi sekaligus kita juga sharing informasi tentang peninggalan-peninggalan sejarah, warisan-warisan kerajaan Goa. Kolara. Kalau cara bacanya kolara. Ular. Begaga. Makan siang kita. Dibuat bis itu. Oke. Saatnya makan siang. Di belakang itu Iya, dia di tempat. makan siang di mobil, tadi makan siang di warung. Jadi di sini ada berapa jenis makan siang? Makan siang di warung dan makan siang di bus. Ada juga makan siang di hotel. Sebelah kanannya Pak. Jembatannya. Tapi di sana kayaknya kembar tinggi ya. Ini pengungsian luar. Selamat datang rombongan dan kunjungan kerja dari pemerintah Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sekretaris Dinas Pendidikan, yang saya hormati Kepala SD Negeri Center Manali ya. Saya mau sampaikan, saya ini Pak, pernah saya kuliah kerja nyata itu di perbatasan dengan Palaka ini di Palaka. Salah saya tentunya atas nama seluruh rombongan di kami di dekat saya ini Kepala Bapeda Kota Bogor. Saya tentunya kami sangat bergembira datang di sini karena melihat salah satu potensi Kabupaten Goa. Karena memang dalam salah satu tatanan itu sekolah menjadi salah satu tatanan yang memang semua kami harus sampaikan bahwa semua sekolah sehat. Tidak ada pemilihan sekolah yang siapa saja yang masuk dalam kategori sekolah sehat. Semua kami himbau untuk menjadi sekolah sehat karena kalau ada penilaian diberikan, karena biasanya tim dari pusat tidak mau kalau kami tunjukkan, harus dia sendiri yang memilih sekolah mana yang akan ditunjuk. teman 15 menit di sini ya, 15 menit. Nanti akan dibilang Anda kepala. Ya masih kurikulum 13 kan. Di depan tahun dah. Saat ini kita berada di SD Center Mangali. Yang menarik di sekolah ini, kelas 1 dan kelas 2-nya itu belum diajarkan baca tulis atau berhitung atau kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, mereka masih diajarkan tentang etika, tentang tata krama dan lain-lain. Nah, makanya di sini sepertinya masih suasananya untuk membina karakter mereka. Ada juga RTK masuk di sini, ada yang Ada tak ya? Atau tidak? iya bisa tahu lagi ada mereka kan mau ikut di bawah 6 kan tidak. Ini rata-rata 6,5 Jadi kan begini, siswa yang ikut DK ini atau ikut PAUD, cara kita yang kan beda input masuknya. Kalau beda input masuknya, ada tak yang diminta misalnya siswanya dari sana kita bisa begitu. kalau ada sekolah PAUD. Iya. Dan kalau misalnya kita mau tahu serangga percepatannya, iya. Harus bisa baca. Ada pesali. Ini hasil kajiannya dulu. Udah bisa buat kayak gini. Biasa. Ini kan nggak bisa dipelajari di PAUD kan? Tinggal dia buat ini pertama dulu, terus itu panjang lagi. Masalahnya kan yang satunya ini, yang satunya ini. Ya, ini ada yang menarik. SD Center Mangali ini kelas 1 dan 2-nya memang difokuskan untuk karakter dulu nih. Kira-kira punya apa targetnya Bu untuk anak-anak kita kelas 1 dan 2 ini? Kan di banyak sekolah kelas 1 dan 2 itu sudah dipaksa untuk menghitung, membaca, menulis dan lain-lain. Kira-kira apa targetnya? Target karakternya ya supaya berkesinambungan dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya ambil contoh, ada anak yang memang terlalu santai belajar, tapi pada saat naik di kelas 2 itu dia sudah bisa membaca, sudah bisa ini, tetapi kami tidak paksa. Artinya anak itu tidak bisa dipaksa untuk belajar, tetapi bagaimana kemauannya untuk mau Muncul belajar dari keinginannya sendiri. Begitu muncul keinginannya, begitu bisa. Saya mengamati ini anaknya, karena kebetulan anak guru, dia biarkan saja, dia mau main ini, dia mau main itu. Itu kelas 1 dan 2. Kelas 1 dan 2. Di kelas 2 luar biasa, karena muncul begitu saja. Jadi kalau begitu anak ini tidak usah dipaksa,
kalau dipaksa lebih apa ya? Tertekan begitu ya? ya? Lebih tertekan. Jadi kelas diberi kebebasan. diberikan kebebasan. Iya. Jadi contohnya memang merdeka belajar. Pada akhirnya juga setelah jenuh bermain, wah, mungkin ada yang lebih baik. Iya. Tapi sejauh ini anak-anak itu bisa ya? Bisa. Sejauh ini ya, nah, ini bisa jadi perbandingan ini bahwa anak-anak itu memang kita harapkan punya kemampuan, tapi jangan kita paksakan untuk sesuai keinginan kita. Dan Gitu mereka ya? juga berbeda. Jadi dari anak yang satu dan anak yang lain berbeda. Jadi iya. misalnya anak ini nggak mau dipaksa ya kita biarkan, nanti akan juga berubah. Tetapi ada anak juga memang kemauannya untuk belajar. Jadi dikawal. Ya, dikawal. Ya, tetap dikawal semuanya. Betul. Hanya Frekuensinya mungkin ya. Perbedaan. Istilahnya kalau yang mampu dengan cepat mungkin disesuaikan. Yang belum juga dibiarkan dulu sampai Tapi akhirnya potensinya. ada juga tunggu. Semangat ini semua, semangat ya. Oke, ya. Tapi belajarnya dari jam berapa? Ini parola ada masih. Oh, parola. Oke, lanjut ya. Lawan. Tepuk tangan dulu semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini suasananya lagi belajar ya. Ya, sekali lagi di sekolah ini ada yang menarik tadi khususnya ini kelas berapa di sini? Ini kan tadi kita turun di kelas 1 dan 2. Itu memang karakter dulu ya, tidak banyak itu baca dan lain-lain. Jadi memang karakter yang ditonjolkan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Calon-calon pemimpin. Calon-calon pemimpin ya. Oke. Di SD Negeri Center Mengali ya, mudah-mudahan bisa diadopsi apa yang di sini diterapkan karena di sini semangat semua nih. Oke, semangat ya, semangat ya. Rewa kok. Oh, luar biasa, tepuk tangan dulu. Oke, yuk. Ya, ini salah satu tempat yang dipersiapkan sebagai desa wisatanya. Namanya Desa Wisata Kampung Rewako Jenetalas. Apa artinya itu? Artinya ya, jadi memang di sini dibuat sedemikian rupa suasananya, ada sawah, ada tempat makan. Jadi disiapkan wisata sekaligus ada kuliner-kulinernya juga di sini. Ada saung-saungnya juga kita lihat. Karena kita itu kan garis.
turun dari bawah ke atas. Oh, atau dari atas ada berhenti di mana? Di tempat kasih semua ini kita tempat foto. Di sini satu tempat yang dipersiapkan sebagai desa wisata ya. Pak Desa bisa jelaskan sepintas saja ini pengelolaannya gimana, terus kok jadi menarik begini? Desa wisata ini luasnya 2 hektar, ada hamparan sawah dengan hutan jati, dan alhamdulillah dikelola oleh BUMDes bekerjasama dengan masyarakat, dan kami bersyukur tempat wisata ini diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Ini kan ada beberapa titik ini soundnya, terus yang menyiapkan ini kan tadi dengarnya kolaborasi gitu. Gimana? Mungkin dari pembagiannya juga begitu kan? Kalau khusus saung ini dari masyarakat ya kan. Terus untuk jalan dengan selasar yang ada di depan saung itu dibiayai oleh Dana Desa. Kolaborasi dan kerjasama. Ada pembagian di hasil. Jadi istilahnya mereka juga punya bagian ya keterlibatan ini. Dan kami pure untuk karyawan di sini seluruh masyarakat. Diberdayakan semua. Selanjutnya kita di salah satu tempat, ini pabrik roti Jordan. Jadi berarti sudah memenuhi standar industri, juga kita diajak untuk ke sini. Mungkin akan diajak masuk ke dalam untuk melihat situasinya ya. Sudah mulai kelihatan roti-rotinya guys. Ya, mungkin ada pertemuan sejenak dulu untuk melihat yang mungkin informasi yang akan kita dapatkan dari tempat ini. PT Goa Semilir Abadi, pabrik roti Jordan. Ada yang semua yang bertempat di sini saja ini bertempat di keluar Jadi oh ya, itu sudah kan pabrik. Dan selamat sore. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan bapak-bapak dan ibu itu ke pabrik roti kami. Jadi di sini pabrik ini berdiri di Goa sejak tahun 2006. 2006 kita sebelumnya bertempat di Samata, sudah 4 tahunan baru kita pindah ke sini. Jadi di pabrik roti ini kita memproduksi ada
brand roti. Yang pertama merek Arnold. Arnold itu yang untuk pangsa pasarnya itu yang masuk di minimarket dan Alfamart. Jadi Jordan itu yang untuk yang pasar, restoran seperti itu. Jadi sebelum kita masuk kunjungan ke pabrik, saya mau sampaikan dulu Bu aturan kunjungan yang ada di sini. Jadi yang pertama, kalau kita masuk ke dalam pabrik tidak boleh melewati garis kuning yang sudah dibataskan. Yang kedua, di dalam pabrik itu tidak boleh mengambil gambar Bu. Tidak boleh. Di sini boleh. Di sini boleh Bu. Karena rahasia untuk ini. Jadi terkait dengan cita rasa ya? Terkait dengan cita rasa. Kalau ambil roti boleh. Silakan ambilnya boleh. Ya lanjut. Jadi ini Pak, tidak diperkenankan membawa makanan atau minuman pada saat di dalam. Siapkan. Yang kedua, tidak melewati garis kuning atau area produksi. Yang ketiga, tidak sedang merokok. Yang keempat, tidak diperkenankan untuk mengambil foto atau video. Dan tato lain kan? Ya Pak? Ya, ada Pak. Yang lewat garis kuning langsung dijadikan karyawan. Ini salah satu kawasan industri sehat kami. Jadi ini yang kami kawasan. Ada di Goa Cimory. Iya. Susu. Apa itu? Susu. Sisa dua ya. Ada di Goa. Tergantung dari jenis rotinya Pak. Masih bisa diobrol di bawah. Boleh. Masih bisa kita. Kita se-Indonesia sudah ada 20-an jenis cabang Pak. Sama berarti. Ya, sama. Berarti adonannya sama. Sama. Satu loyang. Terus kalau misalnya ini kan ini dampaknya ke pasaran kira-kira wilayah Sulawesi Selatan saja atau ada yang keluar? Kalau kami untuk pasar-pasarnya ini sampai ke jalur Kendari Pak. Kendari. Oh, bawah ada juga berarti ya? Bawah ya, selesai Ini kan biasanya kalau dikirim keluar itu kadang-kala saya lihat kalau ada yang sudah daluarsa itu tidak pernah diambil kembali, hanya dibuang saja seperti di bau-bau itu kadang-kala hanya dibuang saja. Itu kan rawan apabila ini misalnya ada kan pasti ada bahan tambahan makanannya karena menggunakan pengawet karena 15 hari kan. Jadi ini kalau misalnya tidak ditarik begitu loh kalau misalnya sudah. Kalau kami di sini itu sistemnya Bu, kalau sales kami mengantar mereka menarik roti yang tidak laku. Itu dalam berapa hari? 15 hari juga? Dalam 1 minggu itu sales kami itu kunjungan 2 kali seminggu Pak. Jadi kami itu sudah dibagi-bagi pabriknya, jadi yang bisa kita jangkau melalui darat yang kita jangkau ke sana. Ya. Jadi kalau dilempar misalnya di misalnya Kendari terus kan tidak ditarik itu ada juga yang dibuang biasanya mereka tidak terbawa ke sini kembali untuk dimusnahkan di sini tetapi dibuang gitu. Itu kan maksudnya pencemaran juga lingkungan. Di sini kita seperti itu. Jadi yang perlu akan ditukar
Bali ya. Kita ada yang kembali. Jadi kalau misalnya dari mana? Jadi bagaimana dari pabrik ini sehingga itu memenuhi standar kesehatan. Kalau limbahnya di sini itu limbahnya Pak, apa namanya, kita semacam cuma pencucian. Kita kan roti. Jadi cuma kayak pencucian loyang, pencucian perabotan. Jadi samanya dengan apa namanya, rumah tangga. Ya, cuci piring. Karena kalau semuanya ini yang misalkan ada yang kepotong atau apa, itu ditimbang kembali untuk dijual ke pakar ikan. Ini kan pasti mungkin pembungkusnya pakai plastik. Ya. Terus kan pakai plastik itu kan pasti ada yang besar, terus kemudian ada apalagi namanya sisa potongan dan lain sebagainya. Penggunaannya kemana dia? Kita jual kembali Pak. Ada gudang yang khusus yang kita untuk jual kembali. Semuanya dari sampah plastik semua. Dari tidak ada yang memang yang ada memang yang sudah siap untuk Kira-kira berapa lama maksudnya untuk diperiksa lagi kualitasnya ini? Kalau satu produksi itu di sini ada yang namanya bagian quality control Bu, untuk produk. Jadi di setiap satu kali produksi itu mereka menyimpan satu produk untuk diuji ini produknya bisa sampai ini Berapa hari? setiap satu kali produksi. Jadi satu jenis roti itu ada yang disimpan sampelnya. Batch namanya ya, batch gitu. Artinya ini kualitas apa? Ini produksi ini hari ini misalnya. Nah, terus ini kan ada juga. Ini misalnya nanti besok mau diproduksi atau semuanya sekaligus diproduksi. Di sini karena satu kali produksi itu macam-macam item. Jadi satu item itu disimpan, satu item itu disimpan. Ada sampelnya ya. Tanya lagi, terus yang di quality controlnya apakah menggunakan tenaga khusus analis? Iya. Mereka karena di sini kita sistemnya sudah ini apa namanya yang pimpinan itu kan sudah ada semua bagian-bagiannya. Jadi mereka itu terlatih untuk bagiannya. Ini kan dari sekian produk ini ada bermacam-macam bahan mungkin yang digunakan. Apakah ada juga dari lokal atau semua didatangkan dari luar daerah? Kalau lokalnya kami terigu ngambil dari sini. Dan terigu yang pabrik sini di Pelabuhan itu. Rata-rata kalau kita punya cewek dari plastik itu kita ngambilnya dari Surabaya. Kan belum ada di bawah kan? Kalau jadi agen apa syaratnya? Kalau bawah kita saya tahu Pak yang masarkan ke daerah bawah itu pabriknya mana? Kan Kendari sudah ada. Kalau misalnya ada yang minat untuk bau-bau itu apa prosedurnya bagaimana gitu loh, persyaratannya apa? Bikin pabrik. Siapa tahu? Kalau bikin pabrik kan berat. Nanti saya bisa saingi nanti pabrik di sini. Jadi mungkin bisa kita sebagai agen saja di sana. Kalau itu kita ajukan ke bagian marketingnya Bu. Jadi marketingnya kami yang akan saya sampaikan. Bisa buat industri yang kami punya di Bapak Binoa. Terus kami dari Forum itu kemarin juga menekankan bahwasanya setiap industri yang mau dibangun harus ada perjanjian bahwasanya 70% itu harus orang lokal yang diambil kerja. 30% mau dibuat selebihnya juga orang lokal. Jadi beberapa pabrik wings apa semua di sini ada. Itu persatuan berbeda. Ini salah satu kawasan yang saya akan karyawannya banyak sekali. Kalau di dalam tip 2 Pak. Tidak terlalu banyak, kita kan bagi-bagi. Berapa ribu karyawan? Sekarang saatnya kita masuk pabrik tapi tidak boleh ambil gambar ya. Kalau ambil roti boleh. Salam di bawah-bawah. kalau mau berdagang langsung
mantap rotinya. Habis ini ke bank sampah ya? Aduh, yang Jadi kita sudah bukan pabrik roti, kita sudah keluar. apalagi namanya kita coba Bukan roti pawa. Jadi beberapa pabrik iya, rumahan iya. sama. Jadi bukan roti pawa ini. Sebenarnya begini, sebenarnya kita kan punya industri rumah tangga, Rumahan, ya. rumahan yang walaupun kondisi seperti ini kita belum bisa capai, Ya. kita modal banyak dan investasinya besar kan, jaringannya luas, terus promosinya, marketingnya bagus, tapi setidaknya dari indikator-indikator tatanan pariwisata sehat sudah bisa kita tiru. Nah, Lingkungannya yang bersih itu menjadi kalau ini sebuah kan industri indikator. besar ya, industri besar. Jadi Kita terapkan misalnya di industri rumahan. rumah tangga kan, yang apa namanya, yang industri tidak terbatas. Misalnya kita ada kata apa istilah aja kita, ya kan gitu. Terus ada kita punya pabrik roti daerah yang pasarnya banyak di bawah tempat lain. Intinya begini, indikator kawasan industri sehatnya yang kita coba ambil. Ya, skala artinya kita Walaupun sesuaikan skala ya tetap dengan skala kita, tapi indikator kawasan industri sehatnya yang kita coba terapkan. Oke, mantap. Oke, kita sudah melakukan kunjungan di dalam dan ini salah satu industri yang ada di Kabupaten Goa. Mudah-mudahan kunjungan ini juga bisa memberikan satu sharing informasi ya untuk Kota Bau-Bau bahwa ketika sudah memungkinkan kawasan ini akan menjadi salah satu sentra industri. Kalau kita di Bau-Bau juga sudah memungkinkan untuk skala besar, saya pikir tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang. Kita lanjut. Secara visual maupun secara kasar itu bisa, tapi kan kita harus mengkaji dulu lebih lanjut. Ya, jadi kita sudah diajak. Ya, walaupun tadi suasana di dalam nggak boleh diambil gambarnya. Yang penting rotinya ada. Oke. Terima kasih. Iya. Roti gimana orang kasih bisa di lantai? Ini seperti yang disampaikan tadi bisa bertahan 12 hari ya. 12 hari. Jadi memang ini ternyata informasinya tadi itu pengawasannya ditempatkan orang-orang yang katakanlah misalnya sudah didistribusi tapi itu diikuti. Gimana tadi itu untuk mungkin menarik produknya ya? Ya, ada memang kalau misalkan kita mengantar barang itu memang suka ada yang sudah dapat expirednya Diambil kembali. Kalau yang tidak sempat ya? Ya kalau kan disimpan di mereka. Nanti kan ada kunjungan ke begitu kunjungan diambil kembali. Jadi steril. Ya. Oke. Jordan mantap. Siap. Makasih. Bank Sampah Unit Seroja Mengasah. Kita di tempat kayaknya tempat pengolahan sampah di sini, bank sampahnya. Masuk ke dalam yuk. Yang menabung sampah. Masyarakat tidak mesti semua masyarakat sini. Belum Pak. Jadi kita memang terus mengadakan sosialisasi supaya mereka mulai paham. Jadi Dan sampahnya di sini, dipilah ya, di rumah, dipilah.
dipilah di rumah. Plastiknya kertas bawa ke sini. Iya. Makanan di mobil kuning. Ya. Sisa-sisa makanan di mobil Iya, kuning. yang residu ada pemerintah yang mengambil. Iya, sampah kering. Yang diterima UPT Bank Sampah sampah kering. Residunya itu dibuang ke TPA nanti. Yang sudah nggak dipakai ya. Oke. Kemudian sampai sekarang sudah berapa jumlah nasabah? Sekarang di sini 41. Nah, di sini Bu ada buku register. Nah, ya. Ini ada buku register. Tanggal menyetorkan sampahnya ini? Di sini ada buku tabungannya, Oh, di setor sini. sampahnya ya. Seperti ini. Buku Ditimbang di tabungannya. sini, Ya, ditimbang. Berarti 41 tadi wajib menyetorkan sampah setiap hari? Setiap boleh 1 minggu atau 2 minggu terserah. Biasanya kita minta jadwal Pak. Dari UPT kita misalnya minggu depan saya mau menimbang Pak, tolong ke sini. Jadi nasabah sudah diberitahu. Jadi sampah yang ada di rumah mereka sudah yang dia simpan langsung dibawa ke sini untuk dikirim ke UPT. Menyampaikannya di mana? Ada jaringan bank sampah. Kayak di Kabupaten Goa ini Pak sudah sekitar 60 bank sampah yang terbentuk. Ya, di kelurahan ini, khusus kelurahan ini ada 4. Setiap kelurahan punya bank sampah berbeda-beda. Tidak ada dampak dari COVID kemarin? Kemarin ada Pak, sempat sih kita nggak kumpulin, sempat tidur, cuma tetap jalan, setiap bulan tetap jalan, cuma nasabah nggak dianjurkan untuk ngumpul, begitu aja. Tapi tetap sampahnya berjalan kan gitu. Bisa memilah, jadi UPT itu ada pemilah juga gitu untuk mensortir lagi yang belum bisa memilah. Jadi kalau yang belum bisa memilah kayak UPT dulu ya? Ya, UPT dulu. Yang belum bisa, tidak di sini Pak diajari. Masyarakat di setiap bank sampahnya diajari. Terus pemilahannya kan ada kalau misalnya jadi nasabah ini setelah dipilah, misalnya 1 bulan sekali di sini jadinya 1 bulan kamu penimbangan tanggal 15 misalnya, jadi berbondong-bondong ke sini membawa sampahnya masing-masing yang sudah dipilah plastik sama kertas gitu. Plastik itu pun macam-macam botol itu. Ada yang botol ada kriterianya ada dan harganya juga beda-beda. Itu boleh dicampur nggak? Tidak bisa dicampur, boleh dicampur tapi harganya jadi kayak campur, botol campur beda dengan misalnya botol biru mudah bersih sendiri, botol bening sendiri, harganya beda. Jadi gini, apa mereka sudah memilah yang bersih, sudah memilah duluan atau nanti kita di sini dipilah yang? Tidak, sudah memilah di rumah, tapi ada juga yang belum bisa, kita langsung ajarin. Itu gunanya bank sampah, mengajari masalah bukan itu maksud saya. Ya. Tadi kan ada yang beda-beda ukuran, beda jenis, pemilahan beda ukuran, beda jenis, beda kualitas, sudah rusak, yang kurang sendiri. Iya, diajarkan memang, tapi memang tidak 100% mereka mampu. Nah, yang tidak mampu dilanjut di sini. Yang masih kurang di UPT ada pemilahnya. Gitu. Jarak dari sini ke UPT Cuma 10 menit Pak, ada di pasar sini, ada di masih satu kecamatan sini. Kebetulan UPT Bank Sampah Kabupaten Goa ada di kecamatan Sukoh. Bisa misalkan manfaat dan sampah, sampah tidak mempunyai sampah tidak mahal, kemudian penggunaan. Tidaklah, baru masalah. Pemirsa, kita baru saja berkunjung di salah satu bank sampah dan tampaknya ini sudah jadi percontohan juga di Kabupaten Goa. Dan tadi ada alur pemberdayaan yang sangat luar biasa ya. Jadi ternyata memang dari tataran dari bawah nasabah itu harus diberi sosialisasi. Ya, mungkin tentang pemilahan sampah. Ya. Jadi masyarakat itu pemerintah Goa meminta kepada masyarakat untuk membantu ya dalam menjaga lingkungannya dengan cara memilah sampahnya dari rumah. Ya, sampah itu dipilah dari rumah, mana kertas, mana plastik. Kenapa? Supaya sampah itu
yang masih bernilai ekonomis tidak semua dibuang ke TPA. Yang dibuang TPA memang yang sudah tidak bisa dipakai lagi begitu. Jadi iya, garis besarnya jadi di sini juga disiapkan buku rekening ya. Iya, buku nasabah. Nasabah ya. Nasabah seperti ini. Ya, jadi ini masing-masing nasabah sudah seperti ini ada nominal-nominal yang sudah ditimbang ke sini ya, tapi sudah disortir dulu nih. Ya. Dan setelah ini ada ke UPT. Ke UPT Bank Sampah. Setelah nasabah itu mengumpulkan di Bank Sampah, nah sampahnya UPT yang menjemput. UPT ini dari pemerintah ya yang membantu Bank Sampah untuk mengumpulkan sampahnya. Kemudian dari UPT diberikan kepada vendor, dijual ke vendor untuk diolah lagi kan begitu. Ya, jadi nasabah langsung mendapatkan nominalnya. Iya. Setelah dia jemput UPT dibuatkan nota Pak seperti ini. Nah, mereka nyetor ke Bank Sampah dulu, terus Bank Sampah ke UPT. UPT memberikan nota seperti ini ya notanya. Setelah itu dimasukkan ke buku. Dan itulah yang baru nasabah bisa ambil berapa kelihatan. Oh, luar biasa ya. Gitu, ya jadi bisa bernilai. Jadi bisa mungkin setelah diberikan sosialisasi yang cukup, mereka juga bisa memanfaatkan sampah-sampah itu untuk menambah penghasilan. Tidak dibuang begitu saja. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa jadi inspirasi untuk masyarakat Kota Bau-Bau. Salam 3R. Ya, begini. Salam 3R itu apa? Reuse, dan recycle. Saya kira rebonding. Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan perjalanan masih bersama Forum Kota Bau-Bau Sehat dalam rangka kaji banding di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Thank you, sukses selalu. Bank sampah tadi itu benar-benar memberikan nilai manfaat kepada masyarakat. Mereka tidak saja mengumpulkan sampahnya, tapi diberikan pembelajaran agar sampah-sampah itu bisa bernilai ekonomi. Tapi harus ada syaratnya. Syaratnya itu sebenarnya kalau bisa berjalan dengan baik dari nasabah terus bank sampah, kemudian ada UPT yang memilah sampai akhirnya sampah-sampah itu bisa bernilai ekonomi dan dibeli oleh vendor. Setelah tiba di vendor, mereka kemudian ditentukan notanya. Nah, nota-nota itu adalah gambaran dari nasabah yang sudah menyetorkan sampahnya tadi, sehingga setelah itu baru dikembalikan untuk masuk ke nota dan masuk ke buku rekening mereka. Selanjutnya kita menuju ke makam Kompleks Makam Sultan Hasanuddin. Kita sekarang ada di Kompleks Makam Sultan Hasanuddin yang ada di tempat ini, ada di belakang. Oke, kita lihat situasinya. Jadi ini tertulis Sultan Hasanuddin melembasi Dayang Martama Raja Goa ke-16 dan juga pahlawan nasional. Kalau dia juga jadi ya bahan pelajaran ya sebagai pahlawan nasional. Saya sampaikan kepada teman-teman, mari kita semua kumpul di sini untuk supaya terarah diberikan penjelasan sehingga kita... Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mohon maaf kalau penjemputannya seperti ini, Bapak, mohon maaf terbatas. Kami adalah salah satu pengelola Kompleks Makam Sultan Hasanuddin dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Jadi kami diinfokan oleh Dinas Sosial Kabupaten untuk menjemput bapak-bapak dan memberi penjelasan. Jadi sebelum kita melaksanakan atau melihat langsung
makam Sultan Nasaruddin dan beberapa keluarga beliau, izinkan kami untuk menunjukkan atau menjelaskan siapa saja yang dimakamkan di area kompleks makam Sultan Nasaruddin. Ada makam besar di depan, itu adalah Raja Gua yang ke-11, yang putih depan, warna putih. Beliau adalah Raja Gua ke-11 yang namanya Ita Jibarani dan Maropa Karendata Tulibanta. Belum ada gelar sultannya karena pada saat itu beliau memerintah agama apapun pada saat itu belum ada di kerajaan Goa di tahun 1565. Jadi pahamnya beliau pada saat itu adalah masih paham animisme atau kepercayaan. Terus ada makam di kiri sekali, ada nisan di atas dua. Kalau bapak mau mendekat bisa melihat langsung, bisa. Itu adalah makam paman dari kakek Sultan Nasaruddin. Dia yang paling ujung namanya Imalika Demanyotri Karen Kataka Sultan Abdullah Awalul Islam. Disitulah mulai Islam ada di kerajaan Goa. Islam itu ada di kerajaan Goa tahun 1603 dan diterima pertama oleh paman kakek Sultan Nasaruddin dan kakeknya Sultan Nasaruddin. Jadi Sultan Abdullah dulu terus mengajak keponakannya, namanya Imam Narangi dan Imam Rabiah Narangi Sultan Alauddin, kakeknya Sultan Nasaruddin. Itulah yang pertama masuk Islam. Dua ini raja, yang satu Raja Taulo, yang satu Raja Goa. Karena kerajaan Islam pertama di kerajaan Goa itu adalah kerajaan Goa Taulo. Dan gelar kesultanan pertama di kerajaan Goa itu adalah pada zaman pemerintahan kakeknya Sultan Nasaruddin, Sultan Alauddin, Raja Goa ke-14. Terus di sebelahnya lagi makam ayahnya Sultan Nasaruddin. Kalau Sultan Alauddin kakeknya, di sebelahnya itu ayahnya Sultan Nasaruddin, namanya Iman Nuntugi dan Matola Karang Ujung Karang Lakiu Sultan Malikus Said, Raja Goa ke-15. Terus di sebelahnya itulah salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yang punya nama lengkap Imalobasi dan Matawa Karang Botolang Ape Muhammad Bakir, nama Islamnya. Setelah dilantik menjadi raja diberi gelar Sultan Hasanuddin. Yang ada gambar ayam di atas misalnya. Ayam di atas. Beliau lahir tanggal 12 Januari tahun 1629. Menjadi raja umur 23 tahun tahun 1652. Setelah dilantik menjadi raja, beliau langsung berkomitmen kita harus melawan Persia Belanda yang pada saat itu sudah menjajah Sulawesi Selatan atau kerajaan Goa pada saat itu. Dengan komitmennya itu, selama 17 tahun beliau memerintah, beliau hanya disibukkan dengan peperangan dan peperangan. Maka Belanda mengatakan bahwa salah satu perang terbesar di kawasan timur Indonesia adalah melawan Sultan Nasaruddin, sehingga Belanda pula yang menggelar beliau The Hans van der Hosten atau ayam jantan dari Timur. Gelar ayam jantan bukan dari masyarakat Goa yang memberi gelar, tetapi penjajah sendiri yang memberi gelar beliau ayam jantan dari Timur. Terus ini yang besar putranya Sultan Nasaruddin menjadi raja juga, Raja Goa ke-18. Ini Raja Goa juga putranya Sultan Abdul Jalil dan Sultan Amir Hamzah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tapi intinya ziarah dulu. Kami sudah menyiapkan bunga untuk bapak-bapak dan ibu semua. Silakan. Itu tadi penjelasan singkat ya tentang makam-makam yang ada di kompleks ini, dan yang paling penting adalah di sini Sultan Nasaruddin. Kalau
kalau masuk di situ ada satu simbolnya ayam jantan di atas makam itu, nisan di atas. Memang gelar beliau ya, pahlawan nasional kita. Ya, kita lihat. Berarti kita masuk ya? Oh, Darmanto bisa. Ibu bisa. Kita belakang saya dari begini kan? Ya. Assalamualaikum. Gelap kalau kamera nih. Ya apa di kalau saya di dalam tadi Kita masuk. Bisa Darmanto? Darmanto. Gelap. Sini saya masuk di kamera. Coba saya dulu Darmanto. Awas. Iya, ada beberapa juga awas sampai kan ini batuannya kayak di keraton juga. Kayak di candi nih strukturnya. Tapi ini candi, bukan ambes. saya juga dan. Coba orang keluar dulu dah, kasihan. Bisa keluar. Ini lain. Satu. Kalau di keraton Di keraton itu tidak dibuat dari simbol apa sih? Batu kayak batu. Dia tidak menganut paham makam itu harus diregahkan. Biasa saja dia. Cuman nisannya kayak begitu-begitu, nisan-nisan Melayu tuh. Bunyinya kan di atas sekali, kepalanya tuh. Apa kalau masuk mas? Balik kalau kita ambil begini. Enggak. Ini cara begini udah dipindah. Siapa yang dapat? Coba kayaknya. Coba nih. Dengan Tuhan, dengan bertapa. Kalau dapat Apa aku dapat udah pakai Oh, itu dari dah. Dalam. Cuma sempit, tapi ya. Kompleks makam termasuk ini semua kerabat. Ini sultan juga ya? Ini sultan. Terus ini pamannya. Oh, kakeknya. Kakeknya Sultan Hasanuddin ini. Terus yang ini kakeknya. Ya, kakeknya Sultan Alauddin. Terus yang itu bapaknya. Dan yang tadi itu yang ada simbol ayam jantan itu, yaitu Sultan Hasanuddin. Ya, ini tempatnya di Sumaupu ya? Apa? Sumaupu. Kecamatan Sumaupu ya? Oke, di Kabupaten Goa. Ya, bagi yang juga ingin berziarah atau berkunjung ke sini, silakan. Sini ada kompleks khususnya. Terus ada yang putih sana itu sebenarnya Sultan Raja ke-11 ya. Ya, tapi karena waktu itu tahun 1500-an, jadi Islam belum masuk. Sehingga mungkin makamnya seperti makam-makam ya masih kepercayaan animisme mungkin dulu ya, sehingga tidak seperti sekarang karena itu sudah menganut Islam.